Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Septiani dengan NPM 2050606120. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Haji UU Murfiah, MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk membahas mengenai materi kearifan lokal budaya bangsa dalam pembelajaran PKN. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok lainnya. Yang pertama ada Alia Aini dengan NPM 2050606091. Yang kedua Ami Oktima Suharyati NPM 2050606096. Yang ketiga Ninin Kurike NPM 2050609098. Untuk masuk ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama mengenai kearifan lokal budaya bangsa dalam pembelajaran PKN. Yang pertama, terdapat pengertian kearifan lokal menurut Wibowo. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar, agar tidak terjadi pergeseran nilai. Kearifan lokal juga merupakan salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Selanjutnya, menurut Fajar ini berpendapat bahwa kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing, sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat atau local wisdom, atau juga disebut sebagai pengetahuan setempat, yaitu local knowledge, atau kecerdasan setempat, yaitu local genius. Nah, selanjutnya, senada pula dengan pendapat Alfian yang mengatakan bahwa kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan pendapat Alfian ini, dapat diartikan bahwa kearifan lokal merupakan adat kebiasaan yang telah mendasari atau dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun, yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa local wisdom atau kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Selanjutnya ada menurut Istiawati tahun 2016 halaman 5 berpendapat bahwa kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik dan budaya. Satu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profan atau bagian keseharian dari kehidupan dan sifatnya biasa-biasa saja. Kearifan lokal dapat mempelajari atau menurut Slavin tahun 2011 halaman 177 mengartikan pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan dari dalam seseorang yang disebabkan oleh pengalaman. Oleh karena itu, pengalaman belajar sangat berpengaruh dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Model pembelajaran berbasis pada kearifan lokal yang meliputi keanekaragaman lingkungan dan budaya lokal di mana peserta didik tinggal. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau sering disingkat dengan PKN merupakan salah satu mata pelajaran utama yang diharapkan mampu membentuk sikap dan karakter setiap peserta didik. Di samping pembelajaran pendidikan agama, dalam usaha membentuk karakter rasa cinta itu, dalam usaha membentuk karakter rasa cinta tanah air, sumber belajar yang inovatif dengan basis kearifan lokal merupakan satu langkah penting guna menjunjung penguatan ketahanan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Sedangkan menurut Anang Saribini tahun 2016, etnopedagogi dapat berperan dalam pendidikan berbasis nilai.
budaya bagi pembelajaran dalam konteks teaching as cultural activity dan the culture of teaching. Jadi, mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber inovasi dalam bidang pendidikan berbasis budaya masyarakat lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi budaya karakteristik di mana peserta didik tinggal menjadi media yang menyenangkan bagi peserta didik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, yang akan dipaparkan oleh Ami. Dan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran PKN. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan perlu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya, pendidikan budi pekerti. PKN bukan semata-mata hanya mengajarkan pasal-pasal undang-undang dasar, tapi lebih jauh PKN mengkaji perilaku warga negara dalam hubungannya dengan warga negara lain dan alam sekitarnya. Pembelajaran berbasis kearifan lokal menurut Sardio dan Panen 2005-83 yaitu pembelajaran berbasis kearifan lokal merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perencanaan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya. Dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal, budaya menjadi sebuah media bagi siswa untuk menginformasikan hasil observasi mereka ke dalam bentuk-bentuk prinsip yang kreatif. Kemudian ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan guru PPKN dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran PPKN. Pertama, guru harus memahami terlebih dahulu kearifan lokal yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Kedua, guru menentukan materi dan guru cukup mengembangkan materi dan dikolerasikan dengan kearifan lokal setempat. Kemudian ketiga, guru menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan indikator yang ditetapkan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam pembelajaran PKN berbasis kearifan lokal. Terus keempat, penggunaan metode. Kemudian kelima menentukan media pembelajaran. Slide selanjutnya. Nah, proses pembelajaran PPKN berbasis kearifan lokal ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan berbagai rasa keingintahuannya terlibat dalam proses analisis dan eksplorasi yang kreatif mencari jawaban, serta terlibat dalam proses pengambilan kesimpulan yang sehat. Aktivitas dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal tidak dirancang hanya sekedar untuk mengaktifkan siswa, tetapi dibuat untuk memfasilitasi terjadinya interaksi sosial dan negosiasi makna sampai terjadinya penciptaan makna. Kemudian ada peran strategi nilai-nilai kearifan lokal. Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan budaya bangsa Indonesia menjadi hal yang sangat penting dan merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Menjaga lingkungan juga sebagai salah satu upaya untuk menghindarkan manusia dari bencana alam serta sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan bumi dari kerusakan alam. Sedangkan menjaga budaya sebagai upaya mempertahankan warisan budaya yang menjadi ciri khas negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sangat memiliki kekayaan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia diantaranya dari segi agama, bangsa, bahasa, suku, ras, adat istiadat, dan mata pencaharian.
sudah menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya untuk pemateri ketiga. Selanjutnya, menurut Lestari, pada tahun 2017 halaman 36, upaya mempertahankan karakter yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia memerlukan dukungan dari semua elemen dalam segala aspek kehidupan. Di antaranya adalah yang pertama ada pemerintah harus mempelopori agar rakyat Indonesia mampu membentuk karakter yang bercirikan keindonesiaan yang didasari Pancasila. Misalnya, dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya potensi yang dimiliki negara, baik potensi fisik maupun sosiokultural. Misalnya, menciptakan iklim kerja yang efisien dan efektif, mengutamakan kejujuran melayani masyarakat dengan baik. Lanjut yang kedua, ada dalam bidang hukum harus berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi secara serius, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemimpinnya. Jika pemimpin belum menjadi teladan yang baik bagi rakyatnya, masyarakat juga akan membentuk kultur yang buruk baik dalam bidang politik, hukum, pendidikan, dan aspek kehidupan yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, dalam bidang pendidikan perlu diberikan pemahaman yang sama bagi para guru dan dosen yang mengajarkan Pancasila agar lebih berupaya untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya Pancasila pada kehidupan bangsa dan negara, sehingga materi Pancasila tidak bersifat teoritis atau wacana konsep, melainkan sampai pada tindakan atau action. Lalu yang keempat, ada materi atau kajian tentang Pancasila harus lebih diutamakan pada kurikulum, mengingat sekarang ini materi Pancasila justru semakin berkurang, baik pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas. Tujuannya adalah melalui pendidikan mampu membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu selanjutnya, yang keempat ada unsur kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran karakter, misalnya tradisi, norma, adat istiadat yang bermanfaat, permainan tradisional, nilai-nilai yang ditunjung tinggi dalam masyarakat adat, bahasa yang dapat berfungsi secara efektif dalam pendidikan karakter, misalnya dengan memasukkan dalam kurikulum pembelajaran pada mata pelajaran atau mata kuliah yang berbasis pada karakter. Selanjutnya, ada proses pembelajaran berbasis nilai kearifan lokal dapat dilakukan pada saat yang pertama, proses penyusunan perangkat pembelajaran. Pada saat penyusun perangkat pembelajaran dapat dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal pada perangkat pembelajaran. Dapat dimasukkan pada awal pembelajaran atau pada saat apersepsi, metode pembelajaran, penugasan, maupun penilaian. Dengan dimasukkan nilai-nilai kearifan lokal pada perangkat pembelajaran, PKN berbasis kearifan lokal akan lebih efektif karena telah dirancang sebelumnya. Lalu yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran, nilai-nilai kearifan lokal dapat diberikan secara langsung kepada peserta didik melalui metode pembelajaran dan materi pembelajaran. Melalui metode pembelajaran, misalnya, mahasiswa diminta untuk menganalisis sebuah contoh tentang wujud kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Kemudian diminta untuk mempresentasikan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Metode ini telah dilaksanakan oleh penulis dan ternyata peserta didik antusias dalam menyampaikannya. Pendapat mereka selain itu juga dapat berbagi metode, misalnya membuat clipping, video, wawancara, dan permainan. Melalui materi pembelajaran, misalnya dengan menyampaikan secara langsung nilai-nilai kearifan lokal pada setiap materi pembelajaran, karena pada dasarnya nilai kearifan lokal sejalan dengan nilai-nilai karakter yang diajarkan pada mata kuliah atau mata pelajaran PKM. Lalu yang ketiga ada pada saat evaluasi pembelajaran, misalnya kayak dengan memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal tentang prinsip-prinsip keadilan. Peserta didik dalam memberikan nilai harus objektif sesuai dengan kemampuan peserta didik. Mungkin cukup sekian. Saya kembali lagi kepada moderator.
Iya, terima kasih kepada pemateri 2 dan 3. Selanjutnya dipersilakan untuk pemateri yang terakhir. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Next. Yang pertama ada mengidentifikasi keadaan dan potensi daerah. Mengidentifikasi potensi daerah dipandang sangatlah penting untuk mengetahui potensi atau keberagaman seperti apa saja yang berkembang dalam daerah tersebut. Kemudian nantinya dapatkan diintegrasikan dalam materi pembelajaran yang dilaksanakan. Kearifan lokal juga dapat ditinjau dari potensi alam daerah tersebut. Kepercayaan, potensi sejarah, potensi budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada menentukan fungsi dan tujuan. Untuk merancang guru, menentukan fungsi dan tujuan apa yang kehendak dicapai dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal sebagai batasan dan pandangan. Fungsi dan tujuan ini harus dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, serta keterampilan sebagai peserta didik. Yang ketiga ada menentukan kriteria dan bahan kajian. Kriteria dan bahan kajian dapat meliputi kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, kesediaan sarana dan prasarana yang mendukung, tidak bertentangan dengan nilai leluhur, kearifan lokal juga dapat serta kelayakan apabila diterapkan. Yang keempat ada menyusun rancangan pembelajaran. Langkah yang dapat dilakukan adalah menentukan topik keunggulan lokal yang dipilih sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang dikembangkan. Menelaah kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator untuk memastikan bahwa inovasi pembelajaran konsep sesuai dengan kompetensi yang akan diterapkan. Pengorganisasian materi juga harus sesuai dengan kompetensi muatan keunggulan lokal ke pembelajaran atau menentukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui kelayakan pembelajaran. Nah, langkah itu adalah salah satu cara mengintegrasikan nilai kearifan lokal dalam pembelajaran di sekolah dasar. Melalui integrasi kearifan lokal, ini diharapkan siswa akan memiliki pemahaman tentang kearifan lokalnya sendiri, sehingga dapat menimbulkan kecintaannya terhadap kebudayaan sendiri dan meningkatkannya nilai nasionalisme siswa terhadap kebudayaan lokalnya akan dapat ditimbulkan bahkan ditingkatkan lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di sekolah. Pendidikan karakter yang ditanamkan guru saat berlangsungnya pembelajaran di kelas berbasis kearifan lokal dapat dilakukan guru untuk menyusun rancangan pembelajaran, yaitu RPP, yang memperhatikan kearifan lokal. Misalnya, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar, memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Maka guru dapat membuat apresiasi tentang keberagaman bahasa daerah di Indonesia, menunjukkan bentuk-bentuk pengucapan angka dari 1 sampai 10 dengan menggunakan berbagai daerah. Siswa diminta untuk mengulang secara bersama-sama. Dalam pelaksanaan pembelajaran inti, guru juga dapat membuat materi dengan mencontohkan macam-macam bahasa daerah di Indonesia dan meminta siswa untuk memeragakan percakapan dari masing-masing daerah yang dengan bahasa yang berbeda. Dengan demikian halnya dengan pembelajaran PKN, misalnya pada tema kemajemukan, maka guru dapat menyiapkan materi berbasis kearifan lokal masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, semisal suku, agama, bahasa, pendidikan, pekerjaan, status sosial, dan lain sebagainya, demi menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik adanya perbedaan. Selanjutnya, hal ini juga dapat mengetahui perbedaan. Guru juga berupaya untuk membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Dari contoh di situ, pendidikan karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran di kelas adalah karakter nasionalis, kerjasama, dan integritas pernyataan dan tidak sesuai. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulannya yaitu, pembelajaran berbasis kearifan lokal sangat penting untuk diterapkan guru dalam pembelajaran yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik, serta sebagai media dan penanaman rasa cinta terhadap kearifan lokal di daerahnya. Penanaman karakter positif sesuai nilai luhur kearifan lokal, serta membekali siswa untuk menghadapi segala permasalahan di luar sekolah.
Menurut Lestari, tahun 2017 halaman 36, upaya mempertahankan karakter yaitu sebagai satu, pemerintah harus mempelopori agar rakyat Indonesia mampu membentuk karakter yang bercirikan Indonesia yang didasari Pancasila. Yang kedua, dalam bidang hukum harus berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi secara serius. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan perlu diberikan pemahaman yang sama bagi para guru dan dosen yang mengajarkan Pancasila. Dan yang keempat, materi atau kajian tentang Pancasila harus lebih diutamakan pada kurikulum. Proses pembelajaran berbasis nilai kearifan lokal ini juga dapat dilakukan pada saat proses penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pada saat evaluasi pembelajaran, serta langkah yang dapat dilakukan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal ini seperti mengidentifikasikan keadaan, menentukan fungsi dan tujuan, menentukan kriteria dan bahan kajian, dan menyusun rencana pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dalam pembelajaran PKN juga, misalnya pada tema kemajemukan, maka guru dapat menyiapkan materi berbasis kearifan lokal masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Seperti perbedaan suku, agama, bahasa, pendidikan, pekerjaan, status sosial, dan sebagainya, demi menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik adanya perbedaan. Kemudian selanjutnya, hal tersebut dapat mengetahui perbedaan tersebut. Kemudian guru berupaya untuk membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Cukup sekian kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.